bagian humas UGM ini artinya kan berarti ada kepalanya, bosnya. Iya, tapi baru ada acara ini, Pak. Ada acara juga? Iya. Nggak ada di dalam? Nggak ada, sepi nih Pak kantor. Oh, acaranya kemana Pak, kalau boleh Saya tahu? kurang paham ya Pak. Itu dari pimpinan juga. Saya kurang begitu. Nama kepala humasnya siapa, Pak? Humasnya siapa? Kalau kepala humasnya sudah nggak ada sih Pak, adanya koordinator saja. Koordinator. Ya, itu siapa? koordinatornya. Bu Nia. Bu Nia. Iya. Nia. Masa satu kata Pak? Gimana? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Hestening Kurnia Stuti. Apa? Hestening Kurnia Stuti. Ini Hestening Kurnia Astuti. Kurnia Jadi Stuti. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan Pak? Hari ini? kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya Pak ya. Tapi berhubung ini di kantor itu juga sepi, nggak ada acara, nggak ada orang begitu. Oh, sepi. Iya. Nggak ada. Padahal kan jam kerja. Baru ada acara di luar Pak, tugas juga maksudnya. Acara apa Pak? Kalau bisa acaranya di mana Pak? Biar kami jumpain. Itu kan harus ada laporan itu ke humas. Kan semua karyawan, semua Sebelumnya semua sudah kan berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi tapi kalau wartawan maaf Pak, kita melihat wartawan juga koresponden kecuali kalau kita wartawan kita ingin investigasi aja, cek investigasi aja Pak. Gitu ya. tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu Pak. Oh gitu. Iya. Kapan bisa Pak? Coba nanti Minggu depan. dikorespondensikan terlebih dahulu ya Pak ya. Maksudnya korespondensi itu apa sih Pak? Dikomunikasikan dulu Pak. Bersurat Boleh ya, bersurat boleh. atau lewat HP? Lewat HP boleh bersurat. Bisa minta nomornya, Bu Nia. Maaf, kalau itu saya kurang ini nih Pak, nggak boleh saya. Terus, Jadi masa bisa kan Dan kami humas, aja juga bisa. kan humas harusnya kan terbuka hubungan masyarakat. Iya. Saya alumni UGM. Ya kalau itu privasi ya Pak ya. Kalau nanti ke hotline kami aja gitu. nggak apa-apa. Apa Pak? Di hotline kami aja nanti. Kok ke hotline sih Pak sudah datang ke sini nanti Pak Rismon nggak ada ininya hotline nggak dijawab gimana? Hotline kan sering nggak dijawab. Enggak, ini pasti dijawab sih Pak. Kalau sekarang kan beliaunya juga baru ada acara tugas juga. Minta nomor HP Masnya aja sebagai staf humas. Mohon maaf itu privasi saya ya Pak ya. Itu ke hotline kami aja kalau itu tugas. Jangan ke nomor pribadi Pak. Bukan, kan ada nomor pekerjaan nggak ada ya? Di sini Pak, di hotline kami di 0811 2869 988. Oke. Itu boleh diakses publik ya? Boleh? Hotline itu ya? Hotline itu HP. Ya. Hotline itu nomor pelayanan ya. HP. HP, nomor WA Pak. Oh, jadi kita ketemu kepala koordinator humasnya pun belum bisa hari ini. Belum bisa Pak karena Padahal beliaunya humas baru ada harusnya kan tugas. lebih komunikatif kan gitu ya. Iya, Relasi saya mau ketemu Indonesia gitu. kepala humas Mabes Polri aja nggak sesulit ini Mas. Ada acara. Masa lebih susah daripada ke kementerian kita nih? Karena kan hari ini baru ada acara Pak, jadi belum bisa memastikan begitu. Kalau belum janjian kan kita Masnya saja catat nomor saya bisa. Nomor pribadi saya mau kasih sama Mas. Mas kan nggak mau ngasih nomor pribadi saya. Saya kasih nomor Boleh, Masnya. saya ambilkan ini Ah, dulu ya. Nanti Iya. kapan bisanya? Oh ya. Ya Bu Rektor, Bu Wakil Rektor. Tadi kita belum? Kan kelihatan. Nggak sempat. Nanti aja bisa dulu. Oke. Nah, ini Bang Rismon sedang memberikan nomor pribadinya ke UGM ya. Coba kita tunggu kapan UGM nelpon Kapan kembali. bisanya Bu Wakil Rektor Wening, dan ya memang harusnya ke Bu Rektor Wening saya jumpain, karena kan pada pertemuan 15 April 2025 kan Profesor Wening berjanji ingin merilis video tersebut pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM ruang 109. Kan beliau sendiri berjanji pada saya, iya kami akan berikan asalkan dipublikasikan secara utuh. Nah itu 15 April, sekarang sudah 20 Juni ya. Jangan direkam. Saya ngerekam ini aja. Ini nih. Saya nggak mau direkam. Ah. Nanti itu saya muncul di situ saya juga bisa protes. Oh, Enggak. enggak. Enggak ada, muka saya aja Mas. Mukanya. Jadi ini sekarang 20 Juni. Sekarang berarti sudah 2 bulan lebih. Kok janjinya kok nggak ditepati ya? Gitu loh. UGM pun tidak merilis secara full tayangan itu. Padahal publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam itu. Apakah kami menghasut, membenci. Itu Ya. kan bukti yang perlu diketahui publik. Karena kami sudah dilaporkan ke Polda terkait kebencian. Betul. Penghasutan juga ada, gitu loh. Material tersebut nanti kami sampaikan ke pimpinannya Pak ya. Gitu aja Pak. Saya jawaban mau dari tanya Mas. sedikit Pak. Video itu. Apakah Humas UGM itu tahu menahu mengenai larangan media untuk masuk ke pertemuan tersebut? Mohon maaf kami tidak berwenang untuk menjawab pria tersebut. Oh, tidak berwenang. Iya. nanti Tahu atau berwenang tidak? pimpinan kami. Yang berwenang pimpinan kami. Oh, yang berwenang pimpinannya. Yang berwenang ya koordinator humasnya itu kan ya, Bu. Iya, pimpinan kami. Ibu Nia tadi.
Betul. Ibu Nia maupun Ibu Gusti kan Ibu Gusti kan Ibu bagi Gusti. pemberitahan kan pemberitaan. Mas Gusti, dia ini Mas Gusti. Oh Bapak Mas Gusti bagi pemberitaan ya Pak. Iya betul. Nah, makanya saya bilang untuk umat. Tapi tadi Bapak bilang kan lagi pada keluar semua dinas di luar dinas atau memang ada Tugas. acara? Ada acara. Tidak ada acara apa tugas Pak? Ya maksud saya itu ada acara itu tugas juga sih Pak. Berarti harus Maksudnya- ada- Acara kantor. Acara kantor. Bukan acara kekeluargaan, bukan ya? berarti dinas luar namanya ya. Iya, dinas Jadi luar. kalau bisa Pak tahu kan harus tahu dinas luar di daerahnya Pak. Kalau daerahnya saya kurang paham sih Pak. Atau apakah dia membuka sebagai pidato di sebuah acara atau apa, nggak tahu ya? Enggak sih Pak. Nggak tahu isi acaranya apa. Ya tugasnya kan unitnya di sini, tapi tugasnya kan beliau juga ada kepentingannya. Oh, kepentingan. Oke. Jadi kalau di sekolah kan kalau kita permisi nggak masuk sekolah kan Pak, berarti kalau nggak ada alasan berarti alpa ya Pak ya. Kalau nggak ada alasan absen, di sekolah itu, absen, Pak. alpa namanya. Oke. Pak. Kalau di kantor mah nggak alpa namanya. Iya. Ya, apa tuh namanya itu? Mangkir. Panggil mah panggilan polisi. Oke. Di siswa sini kalau kan dia permisi tidak tahu, umat kan selaku umat kan harus memberitahu kemana dinas luarnya. Jadi intinya hari ini kita sudah hampir 2 jam di sini, ketemu humas aja nggak bisa. Hari ini tidak ada orang ini Pak yang di sini. Hari Jumat padahal jam kerja. Iya. loh. Iya. Nggak ada orang, kebetulan baru ada acara. Tapi ini hari kerja kan? Stafnya Pak Bu Nia Hari ada kerja kan? wakilnya. Ini yang di sini cuma berdua Pak, kalau yang di depan. Oh berarti di sini kantornya cuma 3 orang, Bu Nia dengan bapak berdua. Enggak. Maksudnya yang baru bertugas di sini saya berdua ini sama teman-teman yang di belakang itu hanya berapa orang gitu sih. Iya, maksudnya kan Bu koordinator ini kan punya apa namanya apa sih dalam struktur di sini wakil kah atau bawahan di tepat di bawahnya? Langsung staf sih Pak. Oh langsung staf. Langsung staf. Staf seniornya dong Pak. Di sini nggak ada Pak, sepi semua ini hari ini. Hari Jumat sepi semua. Iya, Kalau Senin rame, kalau sini boleh. full ya. Oh, kalau Jumat tugas luar semua, dinas luar semua. Tidak mesti tergantung agendanya Pak. Tergantung agenda acara. Kalau itu kita bisa lihat di mana ya, Pak? Nggak mungkin ke bapak ini kita tanya kan? Bukan, ini kan humas harus bisa menjelaskan dong. Minimal kita bisa mencari data-data dosen yang pernah atau masih mengajar di sini itu, yang bernama Pak Kasmujo itu, data-data itu adanya di mana ya? Data apa kepegawaian dosen. Pegawaian itu nanti bisa dicek di SDM pusat. Cuman nanti kalau untuk dosennya itu nanti bisa berkorespondensi dengan Fakultas Kehutanan. Oh, Fakultas Kehutanan saja ya yang ditanya ya. Saya heran loh Mas, humas kok takut direkam, itu apa tugasnya humas? Bukan, kalau pribadi saya nggak mau Pak. Jujur Ini aja. bukan pribadi, Lo kan Pak. humas Kita loh, Pak. Iya. Bukan, saya nggak Bapak mau. kerjanya di humas kan? Iya, tapi ini Ya. pribadi Pak. Saya tidak mau direkam. Lo masnya humas UGM bekerja untuk negara. Menginformasikan apa tentang UGM, kok takut direkam sih? Bukan, saya pribadi. Kalau Ya, pribadi kita kita berjumpa di rumah Mas pribadi. Iya. Ini gedung negara. Enggak, ini nggak ada direkam, saya ngerekam Kita nggak sono. pribadi. Kameranya kan di sono. Enggak, kita nggak pribadi kok. Kalau pribadi Mas, saya datang di warung atau kita jumpa ke rumah Mas, Ya. itu pribadi ini Mas bertugas nggak untuk negara sekarang? Iya, tapi saya pribadi saya tidak mau direkam. Ya, karena kan pertanyaan kami kan tentang UGM. Bukan tentang pribadi Bukan tentang Mas. pribadinya, Maaf, Mas. itu bukan wewenang saya, yang wewenang adalah pimpinan. Mengenal masyarakat Pak pengen tahu. Jadi, Ya. jadi saya Iya tidak sih. berwenang memberikan apapun, yang berwenang adalah pimpinan kami. Gitu ya, Pak. Oh, Bisa jadi dipahami. Mas Gusti ini sebagai staf saja Mas tidak Gusti. berwenang memberikan informasi Bukan, apapun. saya bukan Mas Gusti loh, mohon Oh, maaf. Oh. bukan. Saya bukan. Soalnya tadi yang di depan bilangnya Mas Gusti yang mau temui kami. Bukan. Oh, Andrea Nur. Iya. ternyata Mas Gustinya juga tidak ada. Gimana tuh? Susah Hoax banget ya. juga tuh tadi yang pakai batik di luar tadi tuh. Oh, Pak Katanya Gusti. Mas Gusti Mungkin nanti ya, yang baik. menemui katanya. Jadi saya berasumsi aja tadi, mohon maaf ya. Mas itu kan nomor pribadi saya. Iya. Masnya aja tugas nggak mau ngasih nomor saya. Saya nggak tugas untuk negara, saya kasih untuk Mas. Iya, kami terima, Pak. Nanti tolong informasiin kapan lah Bu Wening bisa jumpa dengan saya. Saya datang lagi dari Sumatera. Jauh-jauh ini datang dari Sumatera, alumni UGM, keluarga alumni UGM. Masnya alumni UGM juga kan? Bukan, Pak. Bukan ya kan? Nah, saya sebagai alumni UGM, ya kalau memang nanti bersurat, ya saya bawa suratnya. Ya, ketemu dengan wakil rektor perlu bersurat, oke, saya bawa surat. Tetapi kalau memang nggak perlu bersurat, nah di situ kan ada secara kontak kapan saya bisa, ya, terutama Bu Wening, karena Profesor Wening lah yang menjanjikan kepada saya bahwa video pertemuan 15 April itu katanya mau diberikan atau dirilis oleh pihak UGM sendiri, tapi sampai sekarang kan nggak ada. Berikut juga dengan apa namanya tentang status sarjana muda yang ditampilkan di Tipidum, Ini ngaco nih. ya, di Tipidum. Ada yang Itu. ngaco nih. Kan bagian kemahasiswaan kan Bu Wening kan, Profesor Wening. Iya, betul. Nah, berarti kan tahu aturan-aturan tahun 1980 bagaimana dari sarjana muda ke sarjana, apa seleksinya, segala macam. Ya, Penting sekali Profesor Wening untuk mengungkapkan ke publik. Bahkan harusnya humas pun harus tahu menjelaskan itu. Iya, Itulah betul. pentingnya humas. Tapi ini masnya bertugas untuk negara,
wajahnya pun nggak mau ditampilkan. Kalau seandainya saya bertanya gini Mas, Bingung saya. terakhir Mau tugas untuk negara atau enggak sih? Ini kan kita temu di sini, ini tugas negara semua, dibayar tiap bulan oleh pajak rakyat. kalau saya tanya gini Mas, Boleh. terakhir kali UGM membuka program untuk menerima sarjana muda itu kapan Mas? Kurang tahu ya. Saya udah jawab. Di Fakultas Kehutanan. Nah, itu yang berwarna di Fakultas Kehutanan gitu. Oh gitu. Bukan saya Jadi bukannya satu UGM itu sama semua enggak? Jadi Nah, pada waktu itu kan belum jadi satu gitu Mas, belum terintegrasi. belum terintegrasi. Jadi bisa saja di Fakultas Kehutanan bisa sarjana muda, di Fakultas Teknik nggak bisa gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Tahunnya. Tergantung tahunnya ya. Cuma Oke. maaf untuk sekali lagi, ini yang berwenang adalah pimpinan kami yang menjawab. Padahal biasanya humas itu tugasnya menjawab pertanyaan wartawan loh. Iya, ada- Sebenarnya Kalau ya. polisi-polisi nggak wartawan, ya jempol. Ini ada- di sini Ada yang takut. Ini wartawan sebentar. ada komentar gila nih. Ngapain harus melayani mereka? Urusan humas UGM melayani mahasiswa. Itu salah ya. memang Apakah humas Humas UGM itu UGM untuk melayani mahasiswa? Enggak kan? Ya melayani mahasiswa, semua kami layani Pak. publik Oh, juga. mahasiswa kan? juga. Alumni mas? Termasuk salah satu. Enggak, alumni datang ke humas boleh kan? Boleh. Boleh. Wartawan suka datang ke sini nggak Pak? Iya. Suka datang, Masnya oke. direkam wartawan dulu. Pada saat wartawan datang, masnya mau direkam kan? Enggak direkam itu Pak. Enggak. Enggak direkam. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau soal tidak nyaman wajahnya terlihat di video, biar aja Dr. Rismon yang ganteng ini yang terkenal. Hari ini kita mengunjungi UGM ya Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, banyak sekali hal ya untuk meminta klarifikasi. Terhadap pertama adalah janji dari Profesor Wening ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ya, yang pada pertemuan 15 April 2025 ya, beliau sendiri di ruangan itu saya minta untuk menampilkan atau mempublikasikan video pertemuan tersebut ya secara terbuka di kanal YouTube UGM atau memberikannya kepada kami secara utuh sehingga kami bisa publikasikan. Ini penting ya sebenarnya untuk keterbukaan dan transparansi publik ya, publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Apakah tuduhan yang yang dilayangkan kepada kami bahwa kami menghasut dan segala macam itu sebenarnya ada. Informasi itu sebenarnya bisa dipakai oleh kepolisian. Ya, pada pertemuan itu bagaimana kami berargumentasi kan sesama alumni UGM ya kan, wakil rektor, 2 wakil rektor di situ dan 1 sekretaris UGM, dan sisanya adalah yang diundang oleh pihak UGM itu salah satunya Pronojiwo ya, Saminuddin Barurito dan lainnya gitu. Jadi pada pertemuan di 15 April 2025 tersebut sebenarnya itu bisa membantah apa yang dilaporkan ya, tuduhan penghasutan kepada kami yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Mereka kan belum tahu ya isi argumentasi kami di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, tetapi langsung menyimpulkan bahwa kami menghasut. Ini kan padahal kami sama-sama keluarga alumni UGM ya, bagaimana mungkin kami menghasut ya, merendahkan sivitas akademika, sesama sivitas akademika ya Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin lah ya. Yang melaporkan itu pun belum tentu benar-benar S1-nya di UGM ya. Kami kan, saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu kan murni ya, ijazah S1 UGM asli ya. Bu Tifa di kedokteran, Pak Roy Suryo dari Visipol, saya dari Fakultas Teknik UGM. Jadi itu penting, apalagi sudah dijanjikan oleh Profesor Wening ya, kalau nggak dipublikasikan secara utuh di YouTube UGM, maka diberikan kepada kami dengan syarat dipublikasikan secara utuh. Nah, tetapi kan janji tersebut sampai sekarang tidak ada. Janji dari Profesor Wening itu nggak ada sampai sekarang terrealisasi. Oleh karena itu, ya saya datang hari ini, gitu loh, untuk meminta janjinya. Gitu. Jadi, kalau nggak mau merealisasikan itu berarti jangan berjanji dong. Gitu. Itu penting untuk publik. Apa-apa saja yang kami tanyakan, apa-apa saja argumentasi, apa-apa saja jawaban dari pihak Rektor UGM. Kan itu penting gitu loh. Jadi ya jangan dibilang, apalagi yang kemarin Waketum Projo bilang gak seperti penyidik. Ya saya mencari kebenaran itu. Anda ongkang-ongkang di kantormu ya terserah gitu loh. Anda nggak membayari saya, jangan larang saya ya kan, kecuali saya
karyawanmu gitu loh. Kan saya tidak ada yang membayar saya siapapun. Ya hak saya gitu loh. Apalagi saya adalah bagian atau elemen resmi juga ya pada saat kita lulus dari Universitas Gadjah Mada, khususnya saya waktu S1 itu kan kita diberikan nomor alumni, nomor induk alumni Kagama gitu loh ya. Jadi kalau mereka yang nggak kuliah UGM tapi merasa lebih penting atau merasa apa namanya dia berhak melarang-larang saya ke alma mater saya, memang siapa Anda gitu loh ya. Coba periksa dulu apamu, alumnimu ya. Jadi itulah ya hasil yang tadi ya, bahwa kami tunggu, kami tanyakan ke protokol di depan ya. Saya nggak tahu UGM punya protokol ya. Kalau dulu sih gampang sekali waktu zaman kuliah saya, gampang sekali kok kalau nggak ada kepentingan politik atau apa, oke gampang sekali menemui pejabat UGM. Tapi sekarang kayaknya mungkin agak lain atau memang apa ya. Tapi kami tunggu tadi Wakil Rektor UGM Profesor Uning dan Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ternyata katanya sedang dinas di luar gitu kalau benar ya, meskipun saya nggak terlalu percaya sih karena hal itu cuma dijelaskan oleh protokol di depan, nggak ada bukti kan ya. Jadi itulah jawaban dari protokol di depan di Balerung itu, tempat kita dulu sering nongkrong-nongkrong selonjoran gitu kan untuk mendiskusikan kalau ada kepanitiaan apapun di mahasiswa. Dulu ya rapatnya di situ. Karena beda ya situasinya dengan apa namanya mahasiswa sekarang, mungkin apa namanya membuat apapun pekerjaannya itu di kafe. Kalau kami kan dulu nggak ada kafe ya, nggak ada duit. Jadi apapun kepanitiaan saat itu nongkrongnya di Balerung itu, di lantai itu duduk gitu langsung, dan itu dulu bersih sekali ya. Nah kami tunggu ya ya sekitar 1-2 jam ya, termasuk kami ke Humas, diarahkan ke Humas, bagian Humas. Tetapi katanya apa itu Bu Nia atau apa ya, koordinator Humas UGM itu, kami tunggu sekitar 1 jam di situ, katanya dalam perjalanan kata protokolnya tadi. Tapi ternyata kami tunggu-tunggu, ternyata nggak ada juga gitu loh, nggak ada atau nggak berani menjumpai, kita nggak tahu ya. Ya kan, terus kami tunggu dan akhirnya diterima oleh salah satu staf Humas UGM yang nggak mau direkam, padahal dia bagian Humas. Katanya pribadi, hak saya untuk tidak direkam. Saya bingung, bekerja di Humas UGM tapi tidak mau menampilkan wajahnya, padahal Humas. Ya siapapun ya berhak ya, publik siapapun berhak dong datang ke Humas UGM, karena UGM kan bukan perusahaan swasta. UGM itu adalah sebuah universitas yang dibiayai rakyat, pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke, tapi Humasnya tak mau ya, bagian hubungan masyarakat ya, Humas UGM tidak mau direkam untuk memberikan jawaban di manakah koordinatornya, apa jawabannya, itu tidak mau, katanya pribadi. Bayangkan itu. Itulah kualitas Humas UGM. Ya, namanya tadi Andra siapa gitu. Ya, bayangkan itu. Humas UGM tidak mau memberikan jawaban. Ya, padahal tadi ada sebuah apa namanya wartawan apa namanya yang mendokumentasikan, nanti kalian apa dapatkan juga itu dari stasiun swasta besar ya, apa saya sebutkan aja, itu akan tayang hari Senin gitu. Jadi yang bersama saya itu bukan hanya Sentana TV tapi sebuah stasiun swasta TV besar ya, dan jawabannya sama gitu loh. Dia itu jawabannya bahwa mereka nggak mau direkam. Bayangkan, Humas ya harusnya memberikan keterangan resmi dari UGM atau rektor UGM atau UGM, tapi justru tidak mau direkam gitu loh. Siapa yang memberikan statement tersebut? Dan kita tunggu, katanya dalam perjalanan ya, kita tunggu koordinator Humas UGM yang bernama Bu Nia tersebut, katanya dalam perjalanan yang diinfokan oleh koordinat apa namanya protokol UGM di apa itu, di bagian depan Balerung UGM itu, katanya dalam perjalanan, tapi nggak nyampe juga, sudah 1,5 jam kita tunggu, dan katanya ada dinas luar gitu loh. Kan bingung kita ya, bingung gitu loh ya. Banyak orang kenapa nggak datang ke UGM saja, sudah saya penuhi, saya datang ke UGM gitu loh, alma mater saya. Banyak kan para ternak Mulyono itu buzzer, tanyakan ke UGM, sudah saya datang gitu loh. Makanya tadi saya minta nomor pribadinya, nomor apa yang bisa dihubungi ya, itu nomor pribadi, katanya nggak mau. Ya sudah saya kasih nomor saya yang tersebut. Coba kita tunggu 1 minggu ini, saya akan datang lagi ya, saya akan datang lagi kepada Wakil Rektor UGM, terutama kalau bisa Rektor UGM
Profesor Ova Emilia. Banyak hal yang mau saya tanyakan, terutama janji untuk merilis video tersebut supaya publik tahu, ya, publik tahu apakah ada dokumen apapun yang ditunjukkan kepada kami. Nggak ada, gitu loh. Nggak ada dokumen apapun ditunjukkan kepada kami, kosong saat 15 April tersebut. Apakah ada kami menghasut di situ sesuai dengan tuduhan dari Pradi Bersatu? Nggak ada, gitu loh. Ya, nggak ada. Makanya, ya, supaya statement saya itu terverifikasi atau terbantah, ya rilis saja video tersebut. Ya kan, kalau yang ada di YouTube saya itu kan dari seseorang yang menyusup masuk. Karena ketika saya tanyakan di akhir sesi ini, yang merekam ini siapa ya? Saya tanyakan kepada wakil rektor, internal UGM, gitu loh. Yang merekam itu internal UGM dan konten kreator lain tidak dibolehkan masuk ke ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Kenapa nggak terbuka gitu loh? Nah inilah kan ketertutupan dari UGM ini menjadi masalah juga, gitu loh. Ya kan? Padahal ini harusnya kalau benar Pak Jokowi adalah alumni UGM, harusnya UGM dengan sangat bangga membuka diri seluas-luasnya terhadap dokumen apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi, gitu loh. Ya kan, bangga bahkan ditaruh di balairung itu ijazahnya itu. Ini kan seperti sembunyi-sembunyi, ya kan, bahwa video itu yang katanya dirilis utuh atau diberikan kepada kami secara utuh itu nggak ada sampai saat ini. Profesor Wuning bagaimana ini? Kok statement Anda kok tidak bisa ya dipegang kata-katanya? Anda wakil rektor bidang kemahasiswaan, harusnya prosedur dari semua aturan itu Anda baca, peraturan lama juga Anda baca bagaimana, gitu loh. Seorang yang mendaftarkan diri sarjana muda tingkat studinya tahun 1980 kok bisa sarjana, kok bisa menulis skripsi, kok bisa melaksanakan KKN, kan gitu. Karena di situ yang seperti tampilkan di Tipidum itu ada loh peraturan di situ, jika dalam 2 tahun itu akan diminta untuk mengundurkan diri secara secara sukarela. Di situ ada itu peraturan, nanti saya tunjukkan di laptop ya kalau saya perlu laptop. Jadi kalau 2 tahun ya IPK-nya lebih kecil, ya lebih kecil dari 2 dan lainnya, itu diminta mengundurkan diri, begitu loh. Ya, jadi dulu seleksinya ketat, teman saya saja aturan itu tetap berlaku ya, dalam 2 tahun kalau IPK-nya kurang dari 2, maka ada beberapa teman saya ya, angkatan 94 Teknik Elektro UGM, itu ini diminta untuk 2 pilihan ya. Waktu zaman saya sudah lebih baik. Pertama mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta, dikasih transkrip nilai yang sudah dia capai. Ada 2 pilihan kalau kami dalam 4 semester. Kalau IPK-nya kurang dari 2, maka ada 2 opsi bagi dia, mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta, tetapi dikasih transkrip nilai supaya dia bisa melanjutkan di swasta. Itu yang terjadi zaman saya, gitu loh. Dan zaman dulu itu memang seketat itu. Dosen memberikan nilai itu sangat-sangat, ya kalau kita bilang itu sangat-sangat minimalis, gitulah ya bahasa saya, minimalis. Untuk mendapatkan nilai B itu susah zaman itu, gitu loh, ya. Nah, kenapa yang ditampilkan oleh Dirtipidum adalah registrasi cuma sampai tahun akademik 1981, 1982? Kemana yang registrasi 83, 84, 85? Kenapa hanya 2 tahun? Apakah drop out? Ya, atau tidak? Kan itu yang perlu saya tanyakan gitu loh kepada wakil rektor Profesor Wuning, gitu loh. Iya kan? Jadi jangan menghindar. Ya saya positive thinking saja lah ya. Koordinator Humas UGM itu memang sedang tugas luar, meskipun kita tanya tugas luarnya di mana juga nggak diberitahu. Begitu juga dengan Profesor Wuning, katanya ada tamu dari Kemenristek, Saintek ya. Ya kita tunggu lah. Saya ingin berjumpa langsung karena itu kan janji ya. Janji dari Profesor Wuning sendiri, dari mulutnya sendiri bahwa dia akan memberikan video utuh itu atau merilis secara utuh video pertemuan 15 April 2025 yang lalu. Ya saya akan datang. Saya sudah serahkan tadi nomor pribadi saya. Ya kan? Kalau kapan sempatnya saya akan datang lagi ke UGM gitu. Dan saya akan datang lagi, terus saya akan datang gitu loh. Ya. Dan saya akan kontenkan gitu loh. Kalau memang tertulis ya sudah, nanti saya email ya, info
@ugm.ac.id. Ya sudah, saya buat aja nanti suratnya resmi. Meskipun sebenarnya kalau memang nggak ada yang perlu ditutupi, ya saya kan alumni UGM juga. Nomor pribadi saya sudah ada, saya kasih ya, formal informal aja lah, ya kan, enak. Pak, Profesor Wening adanya hari ini jam segini, silakan datang. Ya sudah, saya akan datang. Gitu loh. Ya, saya juga akan tanya bagaimana pendapat UGM terhadap kesaksian dari Pak Bektor Suryadi, ya, bahwa ada tim Solo bernama David, Anggit, dan siapa itu, Widodo, ya, mereka lah tim Solo yang membuat di Pasar Pramuka. Itu juga kita tanyakan. Terus bantahan atau sangkalan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing, dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi, itu akan saya tanyakan juga tanggapan dari Profesor Wening atau Profesor Ova Emilia, gitu loh. Jadi ya karena UGM ini adalah lembaga akademik yang dibiayai rakyat, bahwa keringat kita masing-masing itu pun itu membiayai UGM, ya, pembayar pajak dari Sabang sampai Merauke, ya kita punya hak publik lah kan, gitu, ya. Tidak ada orang yang melarang kita untuk mendatangi UGM karena dibiayai oleh publik, dibiayai oleh keringat kita semua, gitu loh. UGM itu kita biayai, gitu loh, lewat keringat kita, pajak kita, gitu loh. Kita beli apapun di Indomaret atau di lainnya, minimarket lainnya, ya kita bayar pajak itu, PPN itu, ya. Ternak, iya, ternak ngumpul aja ya. Memangnya kalau live kalian nggak laku ya? Alah, mau mencari kebenaran kok kalian gitu ya. Saya sedih sekali dengan orang-orang yang dibayar untuk berkomentar. Betapa rendahnya ya hidup kalian. Ya, saya saja biaya sendiri untuk cari kebenaran. Kalian dibiayain, dibayar untuk mendistorsi kebenaran itu, kasihan. Ya. Jadi itulah ya rekan-rekan ya, bahwa nanti saya akan datangi lagi, gitu loh. Saya akan hari ini menuju tempat lain, ya. Dan mungkin minggu depan saya akan tunggu, ya. Saya akan tunggu, atau kalau saya pulang kampung dulu, saya akan datang lagi. Saya akan datang lagi ke UGM, gitu loh. Ya. Saya akan datang lagi ke Humas UGM. Saya akan datang lagi ke Wakil Rektor maupun Rektor UGM. Oke. Harusnya kalau benar ya Joko Widodo itu lulusan UGM, harusnya nggak seperti ini ya, apanya, mencari kebenaran itu. Tadi juga kami sempat ya, meskipun nggak saya rekam ya. Tadi sempat juga saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Di sana kami tanya, ada nggak skripsi tahun 19 yang lulus tahun 1985, katanya sudah disita atau apalah dibilang. Tanyakan ke Humas UGM, gitu loh. Balik lagi kami dipimpong dari Humas UGM ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, setelah itu dipimpong lagi ke Humas UGM. Padahal harusnya skripsi-skripsi itu kan bisa dilihat oleh publik ya. Skripsi-skripsi tahun kelulusan yang sama lah ya, tahun 1985, harusnya kan itu terbuka bagi publik. Ya, kita ingin melihat juga teknologi yang digunakan pada lembar-lembar pengesahan skripsi tahun itu bagaimana, kan gitu kan. Masukkan aja sih, Budi, siap Budi. Sini. Gitu ya, jadi kalau dibilang datang aja bang ke UGM, lihat skripsi-skripsinya, nggak ada, udah diamankan gitu loh. Yang tahun 1985 nggak ada. Kalaupun ada ya sudah diamankan mereka, dan kita diarahkan ke Humas UGM gitu loh. Padahal nggak berkaitan dengan skripsinya Pak Joko Widodo, cuma satu yang tahun kelulusan 1985 pun sudah nggak ada gitu loh. Di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, sementara yang di ETD nggak ada. Cuma punyanya Pak Jokowi di ETD, Electronic Thesis and Dissertation, gitu loh. Ya kan? Jadi nggak ada, gitu loh, sebagai bahan perbandingan. Padahal dibilang Dr. Sigit Sunarta, bandingkan dulu lah dengan yang tahun-tahun sebelumnya, jangan ngambil kesimpulan prematur. Ya tunjukkan aja kalau begitu di ETD UGM.
gitu loh, supaya terbuka, publik juga bisa melihat. Gitu saudara-saudara semua, ya. Jadi kita harus berusaha. Saya akan datang lagi, ya kan, datang lagi, nggak mau putus asa saya. Itu kan alma mater saya, ya, saya juga berhak mengunjungi UGM, ya, karena UGM itu pun bukan milik dari rektor dan wakil rektor, itu milik rakyat kok, ya. Kita berhak untuk mengunjungi UGM, apalagi saya alumni UGM, kecuali data saya sudah dihapus. Ya kan, jadi itulah saudara-saudara apanya, mencari kebenaran itu susah ya di Indonesia ini. Kita seperti terbentur tembok bahwa mereka punya hak juga untuk menghindar mungkin ya. Dalam persepsi mereka, ya mereka punya hak juga untuk menghindar karena mereka pejabat UGM gitu loh. Kita lihat aja ya. Saya akan live-kan terus ketika saya ke UGM lagi. Kita akan lihat responnya, apakah masih yang sama ketika kita datang nanti lagi, apakah alasannya masih dinas luar terus, ya, dinas luar terus, atau memang terus terang aja, nggak mau berjumpa kan, nggak mau dijumpa, ya udah selesai sampai di situ. Kalau memang nggak mau kan, kalau pihak UGM, baik rektor maupun wakil rektor UGM juga nggak mau dijumpai, ya sudah. Banyak pertanyaan ya. Kalau termul saya skip aja, nanti dihapus oleh admin saya di tepian Danau Toba itu. Lagi nongkrong-nongkrong mungkin dia, atau lagi sambil berternak kerbau marmahan. Ya kan, termul. Agar dihapus itu, supaya jangan cari makan di apa saya. Itulah saudara-saudara aku. Susah kan? Atau kalau kalian nggak percaya ya coba kalian buktikan sendiri ya. Kemarin juga waktu ke perpustakaan Jogja Library Center di Malioboro juga ternyata satu bendel itu bulan Juli, Agustus, September ya tahun 1980 juga sudah diamankan oleh UGM dan Barreskrim. Jadi memang begitu, nggak tahu ya kenapa nggak dikembalikan lagi ya. Ini juga skripsi tahun yang sama 1985, lulusnya juga sudah tidak ada, digitalisasi juga tidak ada. Ya itulah. Kata Pak Syaruli Hartono, negara kalau dipimpin oleh orang yang berijazah palsu, maka Indonesia kayak gini. Iya. Ya kalau memang ijazah palsu, mana yang asli? Maksud saya kalau aslinya cuma SMP, SMA, SMA. Misalnya BSc ya BSc gitu loh. Kan gitu. Ya, dan sampai saat ini juga tidak ada bantahan Pak Jokowi kan terkait statement dari Pak Kasmujo, ya kan, dari pihak pengacara Jokowi pun tidak ada bantahan itu terhadap statement Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu kan nggak ada itu, cuma paling dibilang Rismon nggak sopan, bla bla bla. Apa nggak sopan begitu? Kami aja canda-canda sama Bu Kasmujo, ketawa-ketawa kok. Gitu. Terus ada juga narasi bahwa itu bukan rumahnya Pak Kasmujo, Rismon menipu segala macam. Itu jelas rumah Pak Kasmujo. Rumah yang sama dikunjungi oleh Pak Jokowi sebelumnya, sebelum dia mengkoreksi bahwa Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsinya seperti dipersepsikan publik pada videonya bersama Pak Kasmujo tahun 2017 di UGM. Dan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, begitu koreksi dari Pak Jokowi kan. Itu rumah yang sama, cuma yang dikunjungi Pak Jokowi dari depan, kami juga sempat dari depan, tapi tidak ada no respon, tidak ada tanggapan. Terus saya ke bagian samping, ya tepat di sisi dari Selokan Mataram. Ya jadi tidak ada itu live, tidak ada edit segala macam, dan saya tidak menduga juga jawaban dari Pak Kasmujo itu seperti itu. Tidak ada perencanaan sama sekali saya bisa bertemu dengan Pak Kasmujo, dan tidak ada dugaan sama sekali Pak Kasmujo akan menjawab seperti itu. Nggak ada. Gitu. Sebenarnya pasrah saja, yang penting kalau bisa ketemu, kalau enggak ya sudah. Ya itulah memang investigasi di lapangan, mana bisa kita harapkan apapun. Ya. Bagi mereka para jurnalis yang biasa lapangan, ya tentu memahami ya. Kalau justru jawabannya diatur-atur, itu bukan jurnalisme itu adalah drama ya, yang narasinya sudah dibuat.
Nah, itu tidak bisa disanggah oleh relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi ya, jawaban dari padahal di dalam sebuah dialog atau debat di stasiun TV swasta itu kan Yakub Hasibun mengatakan benar, memang dari awal Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu statementnya. Mungkin setelah mendengar koreksi dari Pak Jokowi atau mendengar langsung dari Pak Jokowi. Ya, tetapi ya itu dibantah kan, dibantah oleh Pak Kasmujo statement itu dan tidak berani klarifikasi sampai sekarang. Makanya ya apa yang kalian dengar dari klien kalian itu belum tentu benar sepenuhnya, ya gitu loh. Pengacara itu kan nggak bisa harusnya menelan bulat-bulat keterangan dari kliennya hanya karena dibayar kan nggak boleh, harus bukti material katanya. Sebetulnya ada komentar dari Vertina. Dumatno udah dikasih jabatan direktur, imbalan pakai fotonya buat jasa. Ya bisa jadi kan, kita kan nggak tahu ya. Kemarin dari waktu off air atau on air itu ya dengan Pak Usman, bahwa ya KPU verifikasinya sangat sederhana kok, nggak apa gitu ya, ada keterangan tertulis ya sudah selesai gitu loh. Jadi bukan membuktikan bahwa itu didapatkan secara sah dan legal ijazah itu, mereka nggak tahu itu. Terkait kunjungan kemarin, apakah Bang Risma kaget dengan keterangan cerita dari Pak Usman? Oh, dari keterangan Pak Usman, ya kita cuma bersilaturahmi aja, nggak ada narasi atau drama yang diciptakan, yang dipersiapkan ya, nggak ada itu. Ya infonya kan dari para aktivis pergerakan di Solo yang mengetahui pada saat pencalonan Pak Jokowi sebagai wali kota itu bagaimana. Nah, beliau kan sesepuh PAN ya, Partai Amanat Nasional di Solo, ternyata sebelum dicalonkan oleh PDIP ya, itu PAN dulu gitu loh yang dekat dengan Pak Jokowi menurut Pak Usman itu kan. Nah, Pak Jokowi ini bukan kader PDIP katanya, ya cuma pengusaha kayu lah, orang kaya di Solo sana gitu kan. Jadi bukan kader PDIP sebenarnya gitu loh. Nah, itulah ceritanya beliau gitu loh, mulai dari PAN pindah ke PKS, akhirnya ke PDIP. Nah, di situ kan kita tanyakan, sempat nggak pada saat pencalonan wali kota itu, sempat nggak melihat ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Enggak. Ya itu aja jawabannya. Kalau enggak, ya enggak aja kan gitu. Karena Pak Usman mengatakan bahwa saya tidak mau memfitnah. Apa yang saya ketahui dan saya lihat, apa yang saya dengar, itu aja yang dia diungkapkan, yaitu as it is. Ya, jadi tidak melihat ijazah yang dipakai ketika mencalonkan diri sebagai wali kota. Saya tanyakan apakah doktorandus atau insinyur, beliau juga nggak tahu. Itulah jawabannya, ya, bukan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi. Nah, kaitannya dengan keterangan bahwa menurut Pak Usman adalah Pak Jokowi adalah keturunan keluarga PKI, ya itu juga nggak dipersiapkan. Kami juga dengan Pak Michael juga kaget, ya, kaget dengan jawaban itu, gitu loh. Jadi ya mengalir aja begitu, ya. Dan beliau berani mempertanggungjawabkan itu, Pak Usman Amiruddin ya. Banyak. Dan Pak Usman ini banyak orang mengenalnya di Solo. Jadi bukan orang sembarangan ya. Sesepuh sejarawan dan penulis buku dan sesepuh Partai Amanat Nasional di Solo. Pada zaman reformasi besar Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Pak Amin Rais, ya kan? Hampir imbang lah dengan PDIP saat itu. Jadi itulah jawabannya, ya, bahwa Pak Jokowi katanya lahirnya di Boyolali. Padahal di Lekate ya, ijazah. Sebenarnya kan kalau keturunan PKI kan memang boleh memilih dan dipilih kan, itu kan keputusan MK katanya tahun 2003 ya. Nah, sudah diputuskan oleh MK bahwa ex PKI dan keturunan PKI itu berhak untuk dipilih dan memilih, jadi nggak masalah. Bahkan ada Ripka Citaning itu bangga jadi keturunan PKI juga boleh kan gitu. Cuma kan ya kalau memang keturunan PKI ya harusnya kan publik harus tahu gitu loh, supaya dia bisa lebih mendapatkan pertimbangan yang utuh sebelum memilih presiden. Pada saat itu calon presiden ya kan, publik kan harus tahu itu gitu loh, dan tidak melanggar aturan. Misalnya pun benar-benar keturunan PKI, ya nggak apa-apa mencalonkan diri sebagai presiden.
gitu loh. Tapi kan publik harus tahu sebelum dia milih siapa kan, karena calon presiden yang kita pilih, gitu loh. Itulah saudara-saudara apa ya kesimpulan dari kunjungan kita hari ini ke UGM dan kemarin di Solo berjumpa dengan Pak Usman Amiruddin. Itulah hasilnya, dan meskipun tidak mendapatkan atau tidak bisa berjumpa kepada para pejabat UGM, ya baik humas, ya koordinator humas UGM pun tidak bisa kita jumpai karena dinas luar, dan Profesor Wening katanya ada kunjungan Kementerian Saintek, ya karena saya berkepentingan untuk berjumpa Profesor Wening mengingat janjinya akan merilis video pertemuan 15 April 2025 itu, ya. Jadi kita tunggu aja, saya sudah kasih nomor HP, ya. Kalaupun 1 minggu ini nggak direspon ya saya akan datang lagi, gitu loh, saya kontenkan lagi. Bagaimana tanggapan UGM? Kan sekarang zaman keterbukaan, dan UGM adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik, ya, yang harusnya terbuka terhadap proses akademik, apalagi seseorang yang diklaim atau yang diyakini sebagai alumninya yang menjadi presiden itu, gitu loh. Harusnya kan terbuka aja, gitu loh. Ya saya akan datang lagi, saya nggak bakal menyerah. Kenapa? UGM itu milik rakyat kok. Rektor, wakil rektor bisa berganti, tetapi UGM harus tetap ada dan milik rakyat. Itu yang paling penting, saudara, ya. Kita yang membiayai UGM. Biarkanlah ternak Mulyono menggonggong, ya kan? Peternaknya tetap berlalu, ternaknya menggonggong kan gitu. Kita akan pindah kota ini, ya. Kita akan keluar kota Jogja, pindah kota ke sebuah tempat, ya, yang koordinatnya agak jauh ini. Tapi masih di bumi. Tapi masih di bumi lah, ya kan. Belum bisa ke bulan atau ke Mars. Tapi kalau ke Mars ada Ben ya bisa lah ketemu ke Mars ada Ben.